Demi bangsa darah siap bertumpah. Patah tubuh, hilang berganti, tak kenal sakit, tak takut mati, sabta margaku junjung tinggi, pelindung pembela NKRI. Baik pulang nama daripada gagal tugas, daripada hancur, daripada tertindas. Ku pukul rata para musuh sampai tuntas, sampai mereka mampus, sampai mereka terhempas. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, wa khususan ad-du'a bil fath li Sayyidina al-Imamin al-Akbar al-Habib Muhammad Rizik Shihab wa alihil mutahhar, wa kadzalika aidan khususan ad-du'a bil fath li asadil minbar al-Habib Muhammad Bahar, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, wabil khusus kepada sahibul bait Kaisar Priadi, dan juga wabil khusus kepada seluruh panitia, seluruh para habaib Al-Habib Muhammad Al-Attas, dan juga Habib Basim Al-Habsyi, dan juga Habib Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan semuanya, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah perbanyak rezekinya, semoga Allah teguhkan perjuangannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasanya berkumpulnya kita pada malam yang mulia ini adalah semata-mata untuk memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semenjak acara ini dimulai, kita telah sama-sama membacakan rawi Maulid yang tidak lain tidak bukan adalah berisi daripada sejarah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga dengan nama Siratun Nabawiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, beliau pernah berkata di dalam kitabnya Al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal mengenai keutamaan untuk mempelajari sejarah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, inna siratahu sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha takatadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu bi annahu rasulullahi haqqan. Falau lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun siwa siratihi lakafa biha min mu'jizatin. Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri beliau berkata bahwasanya mempelajari sejarah perjuangan Nabi, menghayati sejarah perjuangan Nabi, bagi orang yang menghayatinya itu dapat membuat dia untuk membenarkan kenabian Nabi. Jikalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki mukjizat, yang beliau miliki hanyalah sejarah perjuangannya, maka sejarah perjuangan Nabi sudah cukup untuk menjadi mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membahas sejarah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita informasi dengan singkat, padat dan jelas tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi, tentang bagaimana suka duka perjuangan Nabi. Faqala Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin.
Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang sejarah perjuangan Nabi. Bagaimana dulu ketika Nabi berjuang, bagaimana dulu ketika Nabi berdakwah, beliau pernah dibungkam, beliau pernah ingin dipenjara, bahkan beliau pernah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, iz yamkuru bika, ketika berbuat makar kepada dirimu. Siapa mereka yang berbuat makar kepada Nabi? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi? Liyusbituka, tujuannya adalah untuk membungkam dakwah Islam yang diperjuangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyusbituka au yaktuluka, atau bahkan mereka berbuat makar kepadamu wahai Nabi untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Wayam kuruna, mereka berbuat makar kepadamu wahai Nabi. Wayam kurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan orang-orang yang makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya zat yang membalas perbuatan orang-orang yang berbuat makar. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini dan juga di hari-hari sebelumnya, kita telah memperjuangkan daripada dakwah Nabi, kita telah memperjuangkan daripada syariat Islam. Maka pada hakikatnya kita adalah mengikuti daripada jalan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam dakwah wajib untuk menegakkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun, hendaknya ada minkum, dari golongan kalian, siapa? Ummatun, segolongan kelompok, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang mereka mengajak manusia berbuat kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menegakkan kema'rufan, mereka menegakkan kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah segala macam kezaliman, segala macam ketidakadilan, segala macam kemunkaran. Allah katakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia, juga mereka adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz wal takun. Di situ ada lam. Lam di situ di dalam ilmu nahwu namanya sigot fi'il amr, adalah sigot yang menunjukkan arti perintah. Sedangkan di dalam ilmu usul fikih ada suatu kaidah yang berbunyi al aslu alal amr yadullu alal wujub. Asal dari perintah yang datang dari Allah, asal dari perintah yang datang dari Nabi, itu hukumnya wajib. Sehingga para ulama dari salaf sampai khalaf, mutaqaddimin atau mutaakhirin atau muakhirin, mereka bersepakat, mereka ijma bahwasanya annal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun qat'an bil ijma bila khilaf. Bahwasanya menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perkara yang hak, dan juga melarang, mencegah dari segala macam kezaliman, mencegah segala macam kemunkaran, itu hukumnya wajib bil ijma. Sehingga tidak ada lagi satupun ulama yang berkata bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya sunnah. Berarti amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Yang perintahin amar ma'ruf nahi munkar Allah apa bukan? Allah apa bukan? Perintah dari Allah wajib apa tidak? Berarti wajib tidak kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Wajib, saudara-saudara, wajib kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, saudara-saudara. Tidak boleh kita memisahkan. Sudahlah, anak amar ma'ruf aja, anak nggak mau nahi munkar, anak mau cari aman. Nggak boleh, saudara-saudara. Yang namanya amar ma'ruf
harus juga dibarengi dengan nahi munkar, mencegah segala macam kezaliman. Berarti kalau seandainya ada ulama yang bilang udahlah anak memerintahin manusia ngerjain kebaikan aja, tapi masalah nahi munkar tunggu dulu, anak nggak mau kalau masalah itu, ntar di penjara, ntar dikriminalisasi. Ini bukan ulama, saudara-saudara. Ini ulama-ulamaan. Kenapa demikian? Karena yang namanya ulama, mereka tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah di bab amar ma'ruf nahi munkar, beliau berkata, la rukhsata li ahadin fitarkil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, atau kama qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, tidak ada keringanan bagi siapapun untuk yang namanya menegakkan kebenaran, untuk meninggalkan yang namanya menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Enggak boleh bagi siapapun untuk menghilangkan, untuk tidak mengerjakan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah tidak akan pernah jauh daripada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka kita kembali di sejarahnya Nabi. Bagaimana sih amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi? Bagaimana sih dakwanya Nabi? Bagaimana sih sejarah perjuangan Nabi di dalam memperjuangkan syariat Islam? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara, 5 inti daripada bagaimana sejarah, bagaimana perjuangan Nabi dulu ketika beliau memperjuangkan syariat Islam. Nabi SAW ketika beliau mendakwahkan Islam, ketika beliau memperjuangkan Islam, beliau dicaci maki, beliau dihina. Akan tetapi ketika beliau dicaci maki, ketika beliau dihina, Nabi SAW menjadikan cacian makian sebagai semangat untuk terus memperjuangkan syariat Islam. Beliau tidak menjadikan cacian makian sebagai api yang memadamkan perjuangan beliau, akan tetapi beliau menjadikan cacian makian sebagai api yang mengobarkan semangat beliau di dalam memperjuangkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi yang namanya cacian, makian, hinaan itu sudah dialami sama Nabi, saudara-saudara. Jadi jangan kita sibuk untuk ngurusin cacian makian daripada orang yang mencaci, melainkan cacian makian mereka tidak boleh kita down, tidak boleh kita hancur mental, melainkan ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, tiru kita punya Nabi. Bagaimana ketika beliau dicaci maki, beliau selalu menjadikan cacian makian tersebut sebagai api yang mengobarkan semangat beliau. Akan tetapi tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita caci maki para ulama, tidak boleh kita caci maki orang soleh. Kenapa? Karena caci maki orang soleh itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Oleh karena itu saya mau tanyakan, ini kira-kira zaman sekarang yang caci maki ulama banyak tidak? Kira-kira yang caci maki ulama banyak tidak? Itu yang caci maki ulama itu pengikutnya Nabi atau pengikutnya orang kafir Quraisy itu? Itu yang caci maki para ulama pengikutnya Nabi atau pengikutnya orang kafir Quraisy? Ikut orang kafir Quraisy, saudara-saudara. Jadi nggak usah heran kalau ada yang caci maki ulama, berarti dia bukan umatnya Nabi, berarti dia bukan pengikutnya para Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewarisnya para nabi. Mereka para ulama adalah pewarisnya para nabi. Berarti siapapun yang menghina ulama, siapapun yang mencaci maki ulama, maka sama dengan dia mencaci maki nabi, saudara-saudara. Kemudian perjuangan dakwah beliau, begitu orang kafir Quraisy melihat Nabi dicaci maki, justru Nabi semakin semangat di dalam berdakwah. Akhirnya mereka mencari cara baru untuk membungkam dakwah Nabi. Kali ini mereka mencari cara untuk menfitnah Nabi, saudara-saudara. Kali ini mereka mencari cara untuk menyebarkan berita hoaks tentang Nabi. Akhirnya mereka sebarkan bahwasanya dia Muhammad adalah orang gila, dia Muhammad adalah tukang sihir, dia Muhammad adalah pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, dia Muhammad adalah pemecah belah rumah tangga orang. Nabi difitnah, saudara-saudara. Berarti kalau seandainya ada yang fitnah ulama, ada yang menyebarkan berita hoaks tentang ulama, ada yang bilang bahwasanya para ulama adalah pemecah belah umat, itu pengikut Nabi atau pengikut orang kafir Quraisy, saudara-saudara? Pengikut Nabi atau pengikut kafir Quraisy? Pengikut kafir Quraisy. Nabi difitnah sama mereka. Nabi dibilang pemecah belah umat. Nabi dibilang pemecah belah bangsa.
Padahal yang Nabi sampaikan adalah kebenaran. Padahal yang Nabi sampaikan adalah hal yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lihat bagaimana sikapnya Nabi. Nabi tanggapi fitnah tersebut, bukan Nabi diamkan, saudara-saudara. Nggak boleh kita mendiamkan fitnah. Nggak boleh kita membiarkan orang yang fitnah para ulama. Wajib untuk kita melawan segala macam fitnah yang ditujukan kepada para ulama, saudara-saudara. Jadi nggak boleh kita diam. Kita lihat Nabi tanggapi fitnahnya. Nabi tanggapi fitnahnya, tetapi Nabi tidak menghabiskan waktu 24 jam untuk menanggapi fitnah. Sisanya Nabi habiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih tujuan mereka menfitnah Nabi? Apa sih tujuan mereka untuk menyebarkan berita hoaks tentang Nabi? Mereka katakan Nabi adalah pemecah belah bangsa. Yang mereka tujukan, yang mereka mau agar supaya Nabi berhenti di dalam berdakwah, agar supaya Nabi berhenti di dalam amar ma'ruf nahi munkar, agar supaya Nabi berhenti di dalam menyampaikan kebenaran. Itu yang mereka mau, saudara-saudara. Akan tetapi kita lihat bagaimana sikapnya Nabi. Apakah Nabi berhenti? Nabi tidak berhenti, saudara-saudara. Nabi tidak berhenti, justru fitnahan, justru hinaan. Nabi semakin semangat di dalam berdakwah. Bahkan ada-ada aja orang yang tiap hari masuk Islam. Islam semakin berkembang, Islam semakin baju, Islam semakin banyak umatnya. Ketika cara fitnah gagal, maka mereka cari cara ketiga, saudara-saudara. Apa itu? Mereka kriminalisasi Nabi. Tapi mereka tidak berani kriminalisasi Nabi secara langsung, melainkan mereka kriminalisasi sahabat-sahabatnya Nabi. Mereka nggak berani main fisik sama Nabi ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu Nabi dibela sama Bani Hashim, sama Bani Muthalib. Nabi punya kekuatan dari segi kabilah, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak berani menteror jasadnya Nabi secara langsung. Akan tetapi yang mereka teror adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Karena mereka tahu betapa cintanya Nabi sama para sahabat, betapa cintanya Nabi sama pengikut-pengikutnya, betapa cintanya Nabi sama umatnya. Yang mereka harapkan jikalau mereka hancurkan sahabat-sahabatnya, mereka kriminalisasi, mereka siksa sahabat-sahabatnya, akhirnya Nabi bisa berhenti di dalam berdakwah. Akhirnya para sahabat pun disiksa, saudara-saudara. Para sahabat dikriminalisasi, para sahabat dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika berdakwah, ketika beliau sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, ketika beliau berdakwah di depan Mekah, beliau dikeroyoki, beliau diinjek-injek, bahkan wajah beliau diinjek-injek dengan sendal, saudara-saudara. Sampai-sampai ketika itu orang-orang berkata, "Qad mata Abu Bakar As-Siddiq," telah mati Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Saking pedihnya, saking besarnya daripada penyiksaan yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangun dari siumannya, ucapan yang pertama kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ucapkan, "Mahadasa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa yang terjadi dengan Nabi? Apakah Nabi baik-baik saja? Begitu besarnya kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau lebih rela disiksa, lebih rela diinjek-injek, lebih rela dikriminalisasi daripada meninggalkan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah, beliau disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, dia bawa Bilal, dia seret di padang pasir yang sangat panas, diletakkan batu di atas dadanya. Umayyah ibn Khalaf berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, la tazal hakaza au tamut au takfur bi Muhammad." Wahai Bilal, kamu akan disiksa dengan siksaan yang pedih seperti ini setiap hari hingga kamu mati atau kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Tetapi yang dipilih oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Bilal ibn Rabah lebih memilih mati memperjuangkan syariat Islam daripada rasa aman meninggalkan syariat Islam. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya yang namanya berjuang harus siap mati, bahwasanya yang namanya berjuang harus siap dikriminalisasi, bahwasanya yang namanya berjuang harus siap disiksa, saudara-saudara. Kenapa? Karena surga itu mahal, surga butuh pengorbanan. Jadi jangan sampai ketika kita baru diteror terus mentalnya kita down, mentalnya kita hancur, akhirnya kita diam terhadap kemunkaran. Nggak boleh, saudara-saudara, haram hukumnya diam terhadap suatu kemunkaran.
Makanya para ulama mereka pernah berkata, man ba'a hurriyatah li ajli amnih la yastahiqul hurriyah walal aman. Siapa saja yang menjual kemerdekaannya, siapa saja yang menjual kemerdekaannya hanya karena ingin rasa aman, hanya karena ingin tentram, hidup tidak dikriminalisasi, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, dia juga tidak berhak untuk mendapatkan rasa aman. Kita lanjut kajiannya. Lanjut kajiannya. Siap lanjut. Siap berjuang. Siap ngaji. Takbir. Kemudian saudara-saudara, kita lihat bagaimana para sahabat dikriminalisasi, saudara-saudara. Mereka tidak diam terhadap suatu kemungkaran. Mereka rela jasad mereka disiksa, saudara-saudara. Bahkan ada suatu sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir diseret di tengah padang pasir yang sangat panas. Beliau diseret, dicambuk, diinjek-injek, disiksa. Mereka berkata kepada Ammar ibn Yasir, wahai Ammar, kamu akan senantiasa disiksa dengan siksaan yang sangat pedih hingga kamu keluar dari agamanya Muhammad. Tapi Ammar ibn Yasir menolak, saudara-saudara. Akhirnya mereka datangkan ibu bapaknya Ammar ibn Yasir. Mereka injek-injek ibu bapaknya Ammar ibn Yasir. Mereka siksa, mereka cambuk di hadapan Ammar ibn Yasir, saudara-saudara. Ammar ibn Yasir nangis. Kenapa? Karena dia melihat ibu bapaknya disiksa di hadapan matanya. Akan tetapi apa kata sang ibu ketika beliau disiksa? Ibunya Ammar bernama Sumayyah. Sumayyah berkata, nah, jangan pernah kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Walaupun ibu harus dibunuh, walaupun ibu harus mati, jangan sampai kamu tinggalkan perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Jahal ngambil tombak. Abu Jahal ngambil tombak, ditusuk kemaluan sang ibu sampai tembus ke perut, saudara-saudara. Akhirnya ibunya Ammar yang bernama Sumayyah pun mati syahid. Ibunya meninggal, bapaknya pun dibunuh, saudara-saudara, yang bernama Yasir. Dari kisah ini kita bisa ngambil hikmah bahwasanya ternyata yang pertama kali mati syahid itu bukan pemuda yang perkasa, tetapi yang pertama kali mati syahid adalah perempuan yang telah tua renta. Seharusnya ini menjadi cambuk jikalau Sumayyah yang telah tua tidak sanggup untuk berdiri, telah tua renta, sanggup untuk mati membela agama, lebih memilih mati untuk membela akidah, maka kalian sebagai pemuda-pemudi Islam harus lebih rela mati untuk membela Allah. Saya pengen tanya, ini kira-kira zaman sekarang yang kriminalisasi para ulama, yang kriminalisasi pengikut-pengikutnya ulama banyak tidak? Banyak tidak? 6 laskar dibunuh, saudara-saudara. Persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini berarti yang suka ngedolimin pengikutnya para ulama, yang suka nyiksa pengikutnya para ulama, itu pengikutnya Nabi atau jalan juangnya orang-orang kafir Quraisy? Itu pengikutnya Nabi atau pengikut kafir Quraisy? Pengikut kafir Quraisy, saudara-saudara. Sahabat-sahabatnya Nabi disiksa sebagaimana yang mereka lakukan sekarang. Pengikut-pengikutnya para ulama disiksa, dibantai, dikriminalisasi. Kemudian saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam semangat di dalam berdakwah, akhirnya mereka mencari cara yang keempat dengan tujuan untuk membungkam dakwah Nabi. Akhirnya mereka negosiasi sama Nabi. Mereka negosiasi sama Nabi. Mereka katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jikalau yang kamu harapkan adalah uang, kami kumpulkan setengah dari harta kami berikan kepada dirimu wahai Muhammad, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jikalau yang kamu harapkan adalah perempuan, kami kumpulkan perempuan-perempuan yang paling cantik, kami serahkan kepadamu wahai Muhammad. Jikalau yang kamu harapkan kamu menjadi raja, kami jadikan kamu penguasa Mekah, sehingga kami tidak akan pernah memutuskan suatu perkara kecuali atas izinmu. Tapi dengan syarat, tinggalkan dakwah Islam, tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tinggalkan perjuangan daripada memperjuangkan syariat Islam.
Apa jawab Nabi, saudara-saudara? Nabi berkata, "Law wada'tumus syamsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruka hadzal amr fa wallahi wa billahi ma atrukhu tarfata ain." Nabi SAW menjawab daripada negosiasinya mereka. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan jabatan, jangankan perempuan. Seandainya kalian ambil itu matahari, kalian letakkan di sebelah kananku, kalian ambil itu bulan, kalian letakkan di sebelah kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, maka demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah Islam walaupun sekejap mata, kata Nabi SAW. Kira-kira zaman sekarang yang nyogok-nyogok kayak model orang kafir Quraisy banyak tidak? Yang nyogok-nyogok model kafir Quraisy banyak tidak? Banyak. Ikuti Nabi. Bagaimana Nabi ketika diajak negosiasi? Nabi lebih memilih dakwah, lebih memilih Islam. Jangan kayak kerupuk, kena air layu, kena ansop, kena amplop. Halal, haram hukumnya jadi halal, katanya. Kata Habib Rizik, imanuhum fi amplofihim. Imannya tergantung berada di amplopnya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kondisi dakwah yang terjadi di zaman ini itu telah dilalui oleh Nabi. Itu tergantung kita sekarang. Kita harus terus memperjuangkan syariat Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi. Nasrun minallahi garib, pertolongan dari Allah telah dekat. Fathun minallahi garib, kemenangan dari Allah telah dekat. Dengan satu syarat, jangan pernah tinggalkan perjuangan Islam. Walaupun kita harus mati, walaupun kita harus dibunuh, walaupun kita harus dikriminalisasi, walaupun kita diancam, jangan pernah kita meninggalkan daripada memperjuangkan syariat Islam. Walaupun kita harus mati, kita harus tetap tegak berdiri. Walaupun kita harus dikriminalisasi, kita jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya saya di sini untuk menyampaikan daripada wasiat amanat daripada guru kita semua, Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit. Beliau begitu cintanya beliau kepada orang-orang Madura, begitu cintanya beliau kepada laskar-laskar yang berada di Madura, sehingga yang paling pertama beliau wasiatkan adalah untuk memperjuangkan dakwah di tanah Madura, saudara-saudara. Betapa cintanya beliau, saudara-saudara. Yang pertama kali beliau wasiatkan, yang pertama kali saya dengar, beliau lebih dahulu memperjuangkan, lebih dahulu mewasiatkan agar supaya kalian orang-orang Madura, pemuda-pemudi Madura harus semakin semangat memperjuangkan Islam, harus semakin berani, tegar, tetap berdiri walaupun kita harus dikriminalisasi, saudara-saudara. Kemudian wasiat yang kedua daripada Al Habib Bahar bin Ali bin Sumit, beliau berkata bahwasanya jikalau nanti satu orang Bahar ditangkap ataupun dibunuh ataupun diancam ataupun dikriminalisasi, maka besok harus lahir 1 juta Bahar yang siap untuk memperjuangkan syariat Islam, saudara-saudara. Siapa 1 juta Habib Bahar yang beliau maksud? 1 juta Bahar yang beliau maksud adalah pemuda-pemudi Islam, umat Islam yang senantiasa membela kebenaran, yang senantiasa menyampaikan perkara yang hak, yang senantiasa jihad fisabilillah, yang senantiasa jiwanya sebagaimana jiwa pejuangnya Habib Bahar. Itu yang dimaksudkan beliau 1 juta Bahar, saudara-saudara. Maka oleh karena itu saya tanyakan kepada kalian semua, siap untuk memperjuangkan syariat Islam? Siap untuk memperjuangkan kebenaran, siap untuk mengungkap kebenaran tragedi daripada KM 50, siap untuk memperjuangkan tragedi kebenaran di KM 50. Takbir. Jadi kita nggak boleh diam, saudara-saudara. Ini kasus tragedi pembantaian di KM 50 harus kita angkat terus, saudara-saudara. Harus kita suarakan kebenaran. Jangan sampai kita diem, jangan sampai kita melempem. Walaupun kita harus dihukum, walaupun kita harus dibunuh, walaupun kita harus dikriminalisasi, harus senantiasa kita teriakkan kebenaran, saudara-saudara. Kita sampaikan kebenaran apa yang terjadi di KM 50. Bagaimana pembantaian dilakukan oleh para penguasa,
para polisi, para orang-orang yang daripada menghina syariat Islam, orang-orang yang menghinakan daripada kemerdekaan Indonesia, di mana mereka membantai daripada 6 laskar. Kita harus senantiasa meneriakkan kebenaran yang terjadi di KM 50. Kira-kira siap? Siap untuk meneriakkan kebenaran yang terjadi di KM 50. Jadi saudara-saudara, yang saya wasiatkan juga yang saya amanahkan, jangan sampai kita berhenti. Kalau bisa itu di setiap daerah itu ada daripada spanduk-spanduk KM 50, biar kebuka mata masyarakat. Biar kebuka apa yang sebenarnya terjadi di KM 50, kebenaran pembantaian yang terjadi di KM 50. Kalau perlu di medsos, semuanya kita sebarkan daripada kebenaran yang terjadi di KM 50, pembantaian yang terjadi di KM 50. Jangan kita takut saudara-saudara. Jangan kita takut, oh beb, kalau anda sebarin di media-media nanti media anda bakal keblokir. Berarti ente takut media ente diblokir karena Allah. Jangan sampai kita takut media-media kita diblokir karena Allah. Jangan sampai kita takut kita kehilangan media karena Allah. Tapi kita tidak takut kehilangan Allah karena media, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita padamkan semangat juangnya Habib Bahar. Jangan sampai kita padamkan daripada semangat juangnya beliau. Itu saja yang beliau sampaikan kepada saya. Ini amanah dari beliau. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.